Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kenikmatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang ibadah syariah bab sholat fardu. Mungkin sebagian anak-anak sudah mengerti sholat fardu. Apa sih itu sholat fardu? Ada yang masih ingat gak? Benar. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Jadi sebagai umat Islam wajib melakukan sholat fardu. Apabila kita tidak melakukan sholat fardu, maka kita akan berdosa. Karena sholat fardu adalah hukumnya wajib yang memerintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada beberapa dari siswa-siswi atau anak-anakku yang soleh dan soleha bertanya-tanya, kenapa kita harus sholat? Ya kan? Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam, yang merupakan unsur pembeda seorang muslim dengan kafir. Sampai situ dulu. Sholat itu menjadi pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Jadi orang-orang yang melakukan sholat berarti orang muslim, yang tidak melakukan sholat berarti orang-orang kafir. Jadi anak-anak ataupun orang yang Islam mengaku Islam tapi tidak melakukan pernah sholat, berarti dia adalah kafir. Karena apa? Sholat sudah jelas di awal tadi menjadi kewajiban seorang muslim. Apabila meninggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, selanjutnya yakni sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke anak-anak, sholat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Diingat, apabila seorang muslim melakukan sholat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Ketika kita sholat, kita langsung berhadapan dengan Allah. Ketika kita sholat, kita langsung meminta kepada Allah. Jadi yang akan memberi perlindungan kita dari perbuatan keji dan mungkar langsung dari Allah. Kemudian selanjutnya, kekhusyuan sholat seorang dilihat dari perilaku sesudah melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan benar, maka semua perbuatan kita juga akan pasti benar. Pak, kok ada orang yang sudah sholat kok masih mencuri, masih melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa? Diingat, kita harus lihat dulu, sholatnya sudah benar belum? Dari wudunya, dari tata cara dia sholat, dari bacaan sholat, kita harus lihat. Kalau sudah benar kok masih melakukan perbuatan jahat, berarti itu harus dipertanyakan bagaimana sholatnya orang tersebut. Dalil tentang perintah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan sebuah perbuatan, pasti Allah menuliskan semuanya di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ketika Allah memerintahkan contoh puasa Ramadan, Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian di salat juga ada. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Jadi
Ketika Allah memerintahkan sesuatu tentang perintah sholat, Allah tidak akan lepas dengan dalil maupun hadisnya. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 98, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ingat anak-anak, jadi agama Islam memerintahkan kita sholat karena agama Islam agama yang lurus. Manfaat sholat fardu. Di sini Pak Wildan akan menjelaskan 3 manfaat sholat fardu. Sebenarnya manfaat sholat fardu itu banyak sekali dalam aspek kehidupan kita sendiri. Pak Wildan di sini hanya akan sedikit menjelaskan yang mungkin yang sering kita lihat di lingkungan kita. Yang pertama, sholat menghindarkan manusia dari dosa, dan sebaliknya sholat mendatangkan pahala. Jadi ketika orang yang sudah sholat, dia tidak akan pernah berbuat dosa. Karena apa? Ketika dia sudah takbir Allahu Akbar dan melihat pandangan ke tempat sujud, dia akan bertanggung jawab sama satu, yakni Tuhannya, yaitu Allah. Jadi orang yang sudah melakukan sholat tidak akan pernah melakukan perbuatan buruk atau melakukan perbuatan mungkar. Yang kedua, amalan pertama yang dihisab kelak adalah sholat. Sholat mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi diingat-ingat anak-anak, ketika manusia sudah meninggal dunia, amalan yang pertama kali yang akan ditagih oleh para malaikat, yang ditanyakan oleh malaikat, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, yakni sholat. Ketika malaikat bertanya kepada orang yang sudah meninggal, bagaimana sholatmu? Apakah sudah benar? Apakah sudah 5 waktu? Kalau belum, kita akan mendapatkan siksa kubur yang tidak pernah kita akan bayangkan. Kemudian yang ketiga, sholat menenangkan jiwa, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat kelalaian, membenarkan pribadi yang disiplin, menyehatkan jiwa raga. Jadi ketika kita melakukan sholat, kita akan melakukan ketenangan. Ketika kita sholat, kita akan fokus dan tenang, hanya khusyuk, dan hanya satu tujuan kita, meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sholat akan membuat jiwa kita menjadi tenang, menjadi jiwa yang tenang, mudah berpikir. Di dalam sholat juga kita akan melakukan gerakan-gerakan, mulai dari gerakan ruku, sujud, mulai takbir. Itu bisa menyehatkan tubuh kita. Oke, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini masih menghadapi masa pandemi COVID-19. Maka dari itu Pak Wildan ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak, tetap semangat dan istiqomah terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di sekolah dulu-dulunya. Mulai sholat sunnah, mulai sholat wajib, kita laksanakan di rumah. Dan jangan lupa untuk berdoa, semoga kita semua dapat bertemu kembali di dalam sekolah dan belajar bersama dan bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.